Ibu harap anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak ya, belajar meskipun kita masih belajar dari rumah. Jumpa lagi dengan ibu. Kali ini ibu akan menyampaikan materi itu tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Anak-anak ibu sudah siap untuk belajar nak? Disimak baik-baik ya materi yang akan ibu sampaikan. Anak-anak ibu tahu apa dasar negara kita? Dasar negara Indonesia apa nak? Ya, dasar negara kita yaitu Pancasila. Lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Nah, Pancasila ada berapa nak? Apakah di antara anak-anak ibu masih ada yang tidak tahu dengan Pancasila? Pancasila ada 5. Nah, tentunya di antara anak-anak ibu semua di sini sudah hafal ya apa itu 5 sila dari Pancasila. Nah, semua sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa kita laksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila memiliki keterkaitan dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, untuk materi kita yang sekarang ini, ibu akan membahas itu tentang sila kedua. Apa bunyi sila kedua nak? Sila kedua berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua tersebut itu mengandung makna setiap manusia mempunyai persamaan derajat hak dan kewajiban. Kemudian apa? Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Itu seperti menjaga adab dan sopan santun dalam melakukan hubungan sosial, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, pada sila kedua ini dilambangkan dengan rantai. Nah, anak-anak itu masih ingat materi kita pada subtema yang lalu. Nah, pada subtema 1 juga sudah dibahas ini anak ya, bahwa rantai pada sila kedua itu memiliki mata rantai yang berbeda. Nah, pada lambang sila kedua ada mata rantai yang bulat dan ada mata rantai yang persegi. Kalau mata rantai yang bulat itu melambangkan perempuan, sementara mata rantai persegi itu melambangkan laki-laki, yang artinya baik itu perempuan maupun laki-laki harus bersatu kuat seperti mata rantai. Dalam sila kedua ini juga mencerminkan sikap saling menghargai, yaitu sikap saling menghargai, menghormati. Ini harus kita terapkan di mana saja kita berada ya nak ya, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak ibu pasti sudah pada kangen kan dengan suasana di sekolah? Kita berharap ya nak ya, pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa kembali lagi beraktivitas di sekolah seperti biasa. Nah, contoh sikap yang menghargai di sekolah yaitu pada saat kamu mengambil kesepakatan kelas, misalnya baik dalam menentukan ketua kelas atau mungkin dalam melakukan kegiatan bersama. Kesepakatan kelas adalah hal-hal yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelas yang dibuat berdasarkan hasil diskusi kelas, yang bertujuan agar siapa yang berada di dalam kelas merasa nyaman dan dihargai. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila yaitu berbakti kepada orang tua, rajin beribadah, menghormati guru, dan menghargai teman. Tidak berkelahi dengan teman, kemudian apa? Melakukan kerja bakti atau gotong royong, membersihkan lingkungan, dan lain-lain. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu membeda-bedakan teman. Nah, misalnya ada temanmu yang jatuh, kamu tidak mau menolong. Nah, itu tidak sesuai dengan sila Pancasila. Sekarang anak-anak ibu sudah pada lancar membaca kan nak? Nah, apakah di antara anak-anak ibu masih ada yang belum bisa membaca? Membaca itu sangat banyak manfaatnya ya nak, yaitu untuk menambah wawasan dalam memperoleh informasi.
Selain buku pelajaran, anak-anak ibu juga bisa baca buku. Nah, misalnya buku cerita. Buku cerita itu banyak ya, ada dongeng, ada legenda, dan lain-lain. Buku cerita tidak hanya untuk hiburan juga, tapi juga bisa untuk menambah pengetahuan kita. Anak-anak bisa menilai atau memberikan pendapat tentang sebuah cerita itu dengan cara membaca utuh dulu isi cerita tadi. Baru setelah kamu membaca utuh buku cerita tersebut, temukan hal-hal yang menarik dalam cerita itu. Menyampaikan pendapat pribadi tentang hal yang menarik dari buku tersebut. Salah satu unsur cerita adalah tokoh. Cerita tidak akan berjalan tanpa adanya tokoh. Nah, anak-anak ibu bisa lihat potongan cerita berikut ini. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Berusaha untuk menepi tapi tidak berhasil. Seekor burung merpati yang kebetulan terbang di atas sungai bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Dari cuplikan potongan cerita ibu tadi, anak-anak ibu bisa melihat siapa tokoh yang ada dalam cerita itu, nak? Nah, tokoh yang ada dalam tokoh cuplikan cerita tadi yaitu semut dan burung merpati. Setelah anak-anak ibu baca cerita, anak-anak ibu juga bisa memberikan penilaiannya atau pendapatnya tentang sikap tokohnya. Selain tokoh, dalam sebuah cerita juga terdapat pesan moral. Pesan moral adalah amanat yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Pesan moral bisa kita ketahui dengan membaca cerita secara utuh. Zaman sekarang ini kemajuan teknologi sangat berkembang dengan pesatnya. Teknologi itu sangat dibutuhkan untuk menunjang setiap jenis pekerjaan. Ada teknologi modern dan ada teknologi tradisional. Nah, di dekat anak-anak ibu sekarang udah ada bukunya kan? Coba anak-anak ibu buka buku logikanya halaman 38. Anak-anak ibu lihat di sana apa yang anak-anak ibu bisa lihat di situ, nak? Ada gambar di situ ya. Ada 2 gambar. Nah, gambarnya situ ada gambar nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, tahukah kalian perbedaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional, nak? Nah, nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan teknologi tinggi dalam menangkap ikan. Misalnya kapal besar menggunakan pukat harimau, radar pendeteksi ikan sehingga mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak. Nah, sementara nelayan tradisional dia adalah nelayan yang menggunakan alat-alat tradisional seperti jaring dan yang digunakannya itu sampan. Sehingga juga ada perbedaan dalam hasil tangkap. Kalau nelayan modern mungkin jumlah ikan yang dia dapat itu bisa dalam bentuk jumlah yang banyak. Sementara dengan alat sederhana yang digunakan nelayan tradisional, jumlah ikan yang didapatnya juga sedikit. Nah, tapi apa, nak? Apapun teknologi yang kita gunakan, baik teknologi modern atau teknologi tradisional, kita harus menggunakannya secara bijak karena itu dapat menjaga kelestarian alam. Rusaknya kelestarian lingkungan itu disebabkan 2 faktor. Nah, pertama itu adanya faktor alam. Faktor alam yaitu peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, contohnya peristiwa alam itu gempa bumi, gunung meletus, musim hujan yang berkepanjangan, banyak yang lain lagi anak ya. Kemudian yang kedua itu faktor manusia, yaitu tindakan-tindakan yang dibuat oleh manusia yang dapat merusak kelestarian lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar, kemudian menangkap ikan menggunakan bahan peledak, dan lain-lain. Pengambilan sumber daya alam yang berlebihan tanpa adanya upaya pelestarian sumber daya alam itu akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
Nah, beberapa cara melestarikan sumber daya alam itu, pertama kita bisa melakukan penebangan hutan secara tebang pilih. Nah, kemudian melakukan reboisasi, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan lain-lain. Anak-anak ibu tahu apa itu kegiatan ekonomi, nak? Kelas 3 sudah belajar apa belum? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi itu meliputi produksi. Produksi yaitu kegiatan menghasil barang. Sementara orangnya kita sebut dengan produsen. Kegiatannya tadi produksi, orangnya adalah produsen. Yang kedua itu distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang. Orang yang menyalurkan barang itu disebut dengan distributor. Yang ketiga itu konsumsi, kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang. Orang yang menggunakan barang tersebut namanya disebut dengan konsumen. Nah, beda ya, nak ya. Tadi kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan itu produsen, distributor, konsumen. Dalam kegiatan ekonomi ada 2 jenis pekerjaan. Yang pertama pekerjaan menghasilkan barang. Itu pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang dapat menghasilkan barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya nelayan, petani, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan dia memberikan pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, nah polisi, dan lain-lainnya, nak ya. Anak-anak ibu masih ingat, nak, tentang menggambar bebas? Mungkin bagi anak ibu yang menonton video subtema 1 secara keseluruhan itu mungkin ada cara penjelasan tentang menggambar ya, nak ya. Nah, menggambar bebas itu disebut juga menggambar ekspresi. Menggambar ekspresi adalah menggambar sebuah objek berdasarkan angan-angan atau khayalan imajinasi sendiri. Pewarnaan gambar juga perlu dilakukan yaitu dengan cara memperhatikan komposisi dan kerapian. Sebuah gambar dapat dinilai orang lain. Nah, kegiatan yang menilai inilah yang disebut dengan apresiasi. Nah, apresiasi seni ini adalah proses penilaian atau penghargaan positif yang kita berikan terhadap karya seni seseorang. Fungsi apresiasi seni ini yaitu menciptakan penilaian, mengembangkan kemampuan. Apresiasi seni bertujuan memperkenalkan karya seni tersebut agar karya seni yang sudah dibuat tadi dapat dinikmati oleh orang banyak. Nah, manfaat apresiasi karya seni itu dapat mengenal bentuk karya seni. Yang kedua itu mendapatkan pengalaman baru saat menikmati karya seni yang disajikan sebagai bekal untuk mengembangkan karya seni di kemudian hari. Yang ketiga itu dapat meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Demikian video pembelajaran kita hari ini pada tema 4 subtema 2. Semoga anak-anak ibu bisa memahami setiap penjelasan materi yang sudah ibu sampaikan tadi. Tetap semangat belajar ya, nak, meskipun kita masih belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker jika anak-anak ibu keluar rumah, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Dadah, terima kasih.